Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radil. Pada video kali ini, saya akan membahas materi statistika yang berjudul korelasi dan regresi berganda. Di sini terdapat studi kasus, yaitu pengaruh biaya iklan digital dan jumlah konten promosi terhadap omset penjualan harian UMKM kuliner. Di sini kita diminta yang pertama itu identifikasi dan peran variabel penelitian. Dalam analisis ini, kita menggunakan 3 jenis variabel yang saling berkaitan, yaitu variabel dependen terdapat Y sama dengan omset penjualan harian. Alasannya, omset merupakan hasil yang dipengaruhi oleh kegiatan promosi dan iklan. Ini adalah variabel yang pertama. Variabel yang kedua dan ketiga terdapat di variabel independen, yaitu X1 sama dengan biaya iklan digital. Alasannya, biaya iklan diduga mempengaruhi peningkatan penjualan. Dan X2 sama dengan jumlah konten promosi. Alasannya, semakin banyak konten promosi, semakin besar peluang menarik konsumen. Di sini, variabel dependen ini hanya mempunyai satu variabel, sedangkan variabel independen ini melebihi dari 2 atau seterusnya. Variabel dependen juga ini dipengaruhi oleh variabel independen karena semakin biaya iklan digital dan jumlah konten promosi meningkat, maka omset penjualan harian juga ikut meningkat. Di sini ada tabel perhitungan statistik deskriptif. Yang tadinya di soalnya hanya batas Y. Di sini saya sudah menghitung X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1Y, X2Y, X1 dan X2. Di sini saya sudah menghitungnya. Hasilnya sudah dilihat, bisa kita lihat hasilnya. Ini tabel ini juga mempermudah kita untuk mengerjakan soal berikutnya. Tidak usah lama-lama, langsung pada soal berikutnya. Ini ada soal biaya iklan dan omset penjualan. Rumusnya, N sigma X1Y dikurang dalam kurung sigma X1 dikali sigma Y dibagi dalam akar N sigma X1 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2 sama dengan 12 dalam kurung 2083 dikurang dalam kurung 61 dikali dalam kurung 357 dibagi dalam akar dalam kurung 12 dikali 429 dikurang 61 pangkat 2 dikali 12 dikali dalam kurung 11.511 dikurang 357 pangkat 2. Angka ini kita dapat dari tabel yang sebelumnya, nilai-nilainya ini, dan hasilnya itu sama dengan 0,824. Hubungan positif kuat antara biaya iklan dan omset penjualan. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk menghitung X2 konten promosi dan omset penjualan. Di sini juga sama, rumusnya itu Rx2Y sama dengan N sigma X2Y dikurang dalam kurung sigma X2 dikali dalam kurung sigma Y dibagi dalam akar N sigma X2 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2. Angkanya ini juga kita dapat dari tabel yang sebelumnya. Hasilnya itu sama dengan 0,817. Hubungannya itu positif kuat antara jumlah konten promosi dan omset penjualan. Selanjutnya, kita menghitung biaya iklan dan konten promosi. Juga sama juga, nilainya ini kita dapat dari tabel berikutnya. Rumusnya di sini ada Rx1 dikali X2 sama dengan N sigma X1 kali X2 dikurang dalam kurung sigma X1 dikali sigma X2 dibagi dalam akar N sigma X1 pangkat 2 dikurang
dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dikali N sigma X2 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X2 pangkat 2. Yang saya bilang tadi, nilainya ini dapat dari tabel, hasilnya 0,597. Hubungannya ini positif sederhana antara biaya iklan dan jumlah konten promosi. Di sini ada korelasi koefisien korelasi berganda. Rumusnya itu ada R sama dengan dalam akar R pangkat 2 Y X1 ditambah R pangkat 2 Y X2 dikurang 2 dalam kurung R Y X1 dikali dalam kurung R Y X2 dikali dalam kurung R X1 X2 dibagi 1 dikurang X2 R pangkat 2 dikali X1 X2. Nilainya ini kita dapat dari soal yang sebelumnya, hasil dari soal sebelumnya. Tinggal kita masukkan semua, hasilnya yaitu R sama dengan dalam akar 0,843. Akar dari 0,843 yaitu sama dengan 0,918. Tingkat hubungan sangat kuat, mendekati 1 dan arah korelasinya positif. Artinya saat variabel bebas X naik, maka variabel terikat Y akan ikut naik. Di sini ada juga kalkulasi deviasi kuadrat dan produk. Langkah krusial kovariansi sebelum menentukan koefisiensi arah regresi B1 dan B2. Di sini kita membuat deviasi kuadrat untuk mempermudah kita mengerjakan soal sebelumnya. Di sini saya sudah buat, di sini ada X sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2. Di sini dibedakan, di sini X-nya itu kecil, sedangkan yang satu ini X besar. Ini hasilnya ini kita dapat dari tabel berikutnya. Dari tabel yang berikut, yang sigma X1 pangkat 2 itu 429 hasil dari tabel sebelumnya. Di sini dapat kita lihat hasil-hasilnya. Tidak usah lama-lama, langsung ke soal berikutnya. Di sini ada estimasi parameter regresi parsial. Sini kita menghitung matriks deviasi dari data dasar. Fungsi regresi B1. B1 rumusnya sama dengan dalam kurung sigma X1Y dikali dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X2Y dikali sigma X1 X2 dibagi dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dikali dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X1 X2. Di sini hasilnya ini kita dapat dari hasil sebelumnya yang kita buat tadi untuk mempermudah kita mencari B1, B2. Di sini hasilnya sama dengan 1,432. Sama juga dengan koefisien regresi B2. Di sini ada rumusnya B2 sama dengan sigma X2Y dikali dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X1Y dikali dalam kurung sigma X1 X2 dibagi dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dikali dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X1 X2 pangkat 2. Di sini juga hasilnya kita dapat dari perhitungan sebelumnya yang kita buat untuk mempermudah mencari ini. Hasilnya yaitu 1,543. Lanjut, di sini kita mencari penetapan modal dan makna ekonomis, yaitu kita menghitung konstanta intercept A, yaitu rumusnya A sama dengan sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2 dibagi N. Di sini kita dapat angkanya dari
dari jumlah B1, B2, dan yang tadi yang mempermudah kita untuk mencari soal sebelumnya. Setelah kita dapat di sini ada makna persamaannya, yaitu konstanta A sama dengan sebelumnya hasil dari A itu 15.528. Makna dari persamaan verbatim, makna persamaannya itu konstan A sama dengan 15.528, artinya jika biaya iklan digital X1 dan jumlah konten promosi X2 bernilai 0, maka omset penjualan Y diperkirakan sebesar 15,528 juta rupiah. Sedangkan koefisien B1 sama dengan 1,432, artinya setiap kenaikan satu biaya iklan digital 100.000 dengan jumlah konten promosi tetap diperkirakan akan meningkat omset penjualan sebesar 1,432 juta rupiah. Koefisien B2 sama dengan 1,543, artinya setiap kenaikan satu unit konten promosi dengan biaya iklan digital tetap diperkirakan akan meningkatkan omset penjualan sebesar 1,543 juta rupiah. Di sini ada persamaan Y sama dengan 15,528 ditambah 1,432 X1 ditambah 1,543 X2. Kesimpulan akhirnya di sini, berdasarkan persamaan regresi tersebut, biaya iklan digital X1 dan jumlah konten promosi X2 memiliki pengaruh positif terhadap omset penjualan Y. Semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan dan semakin banyak konten promosi yang dibuat, maka omset penjualan UMKM cenderung meningkat. Nilai koefisien X2 1,543 sedikit lebih besar dibandingkan X1 1,432, sehingga jumlah konten promosi memberikan pengaruh yang sedikit lebih besar terhadap peningkatan omset penjualan.